wa bainahuma hijabun, wa bainahuma, dan di antara keduanya, yaitu kedua penghuni neraka dan surga, hijabun, ada dinding pemisah. Wa 'alal a'rafi, dan di atas a'raf. A'raf itu bagian paling tinggi dari dinding ini. Ada dinding pemisah antara penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, di atas dinding pemisah itu namanya al-a'raf. Bagian paling tinggi dari dinding pemisah ini. Wa 'alal a'rafi rijalun. Ya, di atas a'raf itu ada rijal, ada beberapa orang ya'rifuna kullan. Mereka saling mengenal masing-masing bisimahum, dengan tanda-tanda mereka. Wanadau, dan mereka yang di atas a'raf itu berseru, ashabal jannati, kepada para penghuni surga, ansalamun alaikum, ya, bahwa kesejahteraan atas kalian. Lam yadkhuluha, mereka belum masuk surga, yaitu penghuni Arab itu belum masuk surga. Ya. Wahum yatma'un, dan mereka sangat ingin masuk surga. Wa idza surifat absaruhum, wa idza, dan ketika surifat, dipalingkan, absaruhum, penglihatan mereka, tilqa'a ashabin nar, ke arah tilqa, ya, ke arah ashabin nar, para penghuni neraka. Qalu, mereka berkata, Rabbana, Tuhan kami, la taj'alna, jangan engkau jadikan kami di neraka, ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang zalim itu. Wa nada ashabul a'raf, dan berseru para penghuni a'raf itu, rijalan, beberapa orang, ya, kepada beberapa orang penghuni neraka, ya'rifunahum bisimahum, yang mereka mengenalinya dengan tanda-tanda mereka. Qalu, para penghuni a'raf itu berkata, ma aghna ankum, tidak bermanfaat bagi kalian, jam'ukum, pengumpul kekayaan kalian. Yang selama ini kekayaan kalian kumpulkan, gak manfaat, gak ada gunanya. Wa ma kuntum tastakbirun, dan apa yang telah kalian sombongkan. Menghadap ke penghuni neraka, bilang, hartamu, kekayaanmu gak ada gunanya sekarang ini. Hartamu gak ada gunanya. Nah, dan apa yang selama ini kalian sombongkan? Ahaula, apakah mereka itu mukmin yang lemah? Alladzina aqsamtum, yang kalian bersumpah, la yanaluhumullahu birahmatin, la yanaluhumullah birahmatin, yang Allah tidak akan menerima mereka birahmatin, dengan kasih sayang. Udkhulul jannata, udkhulu al jannah, dikatakan pada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. La khaufun alaikum, tidak ada rasa takut atas kalian, wala antum tahzanun, dan tidak juga kalian merasa bersedih hati. Wanada ashabun nar, dan berseru para penghuni neraka, ashabal jannah, kepada penghuni surga, an afidu alaina, tuangkanlah, berikan atas kami, minal ma', dari air, au mimma razaqakumullah, atau apa saja makanan yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Qalu, penghuni surga itu berkata, innallaha harramahuma, sungguhnya Allah itu telah mengharamkan keduanya, adal kafirin, bagi kalian semua kafir itu, bagi kamu kafir itu, kamu kafir. Adal kafirin, bagi orang yang kafir. Penghuni neraka gembor, minta tolong kepada penghuni surga agar supaya menuangkan sedikit, menuangkan air, jaluk ngombe atau jaluk mangan, mimma razaqakumullah, dari makanan apa yang diberikan Allah kepada kalian. Qalu, tapi penghuni surga berkata,
Innallaha harramahuma. Sungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, alal kafirin, kepada orang kafir. Alladzina ittakhadhu dinahum, yaitu orang yang telah menjadikan agama mereka lahwan, sebagai senda gurau. Agama dijadikan dolanan, walaiban, laiban, permainan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan telah menipu kepada mereka kehidupan dunia, yaitu harta dan kekayaan telah menipu mereka. Fal yauma nansakum. Nah, saat di dunia mereka bergelimbangan, pikirannya uteke bondo wae, donya wae, ora mikir akhirat. Fal yauma nansakum, maka pada hari ini, nansahum, fal yauma nansahum. Nah, kami melupakan mereka. Kama nasu, sebagaimana mereka telah merupakan liqa'a yaumihim hada, pertemuan hari ini, yaitu hari kiamat ini. Wa makanu bi ayatina yajhadun, dan mereka mengingkari terhadap ayat-ayat kami. Mereka mengingkari terhadap ayat-ayat kami. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada manusia, ya, tentang keadaan di akhirat kelak, ya, setelah proses hisab, perhitungan amal dan dosa diselesaikan, dan masing-masing manusia telah ditentukan apakah mereka masuki surga atau mereka masuki neraka. Di antara keduanya itu, yaitu penghuni surga dan neraka, itu ada batas. Di antara kedua penghuni surga dan neraka ada batas, ya, namanya A'raf. Penghuni surga berada di atas A'raf, tempat yang tinggi, sedangkan penghuni neraka ada di bawah, yang dipenuhi dengan api neraka. Dan masing-masing kedua golongan itu dapat saling mengenal dari tanda-tanda mereka masing-masing. Ya, ahli surga ada dikenali tandanya, ada tandane, ahli neraka ada tandane. Ya, dalam hadis Bukhari Muslim, salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, surga dan neraka berdebat. Ya, neraka berkata, penghuniku adalah para pemaksa dan orang-orang yang sombong. Surga berkata, penghuniku adalah orang-orang yang lemah dan miskin. Maka Allah Ta'ala menetapkan di antara keduanya, sesungguhnya engkau, surga, adalah rahmatku. Nah, denganmu aku memberi rahmat kepada orang yang aku kehendaki. Dan sesungguhnya engkau, neraka, adalah azabku. Denganmu aku menyiksa orang-orang yang aku kehendaki. Dan terserah aku untuk mengisi keduanya. Ya, jadi urusan surga dan neraka itu terserah Allah Ta'ala. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, tapi karena rahmate Gusti Allah. Ya. Jadi jangan merasa ibadahnya udah banyak, amalnya udah banyak, kemudian merasa sebagai ahli surga. Belum tentu. Ya. Dan jangan memandang orang yang kelihatannya tidak ibadah, kau pandang sebagai ahli neraka. Oh, belum tentu. Bisa jadi dia punya nilai yang lebih baik di sisi Allah yang orang tidak tahu. Ya. Bisa jadi juga orang-orang yang kelihatannya sok alim, ya, sok dia itu merasa islami, ya nggak taunya dia ternyata penghuni neraka. Ya, karena surga dan neraka itu bukan karena apa yang kamu perbuat, tapi utamanya adalah karena rahmate Gusti Allah. Ya. Orang-orang yang di atas Araf itu menyeru kepada penghuni surga. Kemudian dia bilang, Salamun alaikum. Mereka belum memasuki surga, sedang yang mereka ingin masukinya. Jadi penghuni Araf itu kepingin masuk surga, tapi belum masuk surga, belum jatahnya. Ya, dia bilang kepada penghuni surga, Salamun alaikum, keselamatan bagi kalian. Dan apabila pandangan mereka terbalik ke arah penghuni neraka, muncul ketakutan yang sangat dalam diri mereka melihat adab yang diterima penghuni neraka itu. Mereka memohon kepada Allah, berdoa ya Tuhan kami, jangan engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang dolim itu.
Jadi bisa melihat penghuni surga, bisa melihat penghuni neraka. Itu ashabul a'raf. Itu orang-orang yang berada di tempat batas antara surga dan neraka yang paling tinggi. Dan orang-orang penghuni surga yang berada di atas Araf itu memanggil pemuka-pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tanda yang ada pada pemuka-pemuka kafir tersebut. Mereka mengatakan kepada pemuka-pemuka kafir bahwasanya apa? Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan tidak memberi manfaat sedikit pun pada kamu. Jadi berapapun jumlah dan banyaknya harta yang mereka kumpulkan di dunia ini, dan yang mereka sombongkan dengan harta yang ada pada mereka, tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah, walaupun mereka memiliki emas sepenuh bumi. Untuk menebus mereka dari azab neraka, niscaya tidak diterima tebusan itu. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, kelak akan ditanyakan kepada orang-orang kafir pada hari kiamat, bagaimana pendapatmu seandainya seluruh isi bumi ini menjadi emas dan menjadi milikmu? Apakah engkau mau menebus dosamu dengannya? Jawab orang itu, mau. Maka dikatakan kepadanya, dulu telah diminta kepadamu tebusan yang lebih ringan dari itu. Ini hadis Muslim. Kemudian orang-orang penghuni surga yang di atas Araf itu bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, yaitu orang penghuni surga yang berada di atas Araf. Maksudnya apa? Pada waktu di dunia, pemuka orang-orang kafir itu mengatakan kepada golongannya bahwasanya orang-orang yang beriman tidak akan mendapatkan rahmat Allah, padahal mereka yang tidak mendapatkan rahmat Allah Ta'ala, tetapi mendapatkan siksa di neraka. Jadi mereka mengatakan yang beriman itu tidak dapat rahmat Allah. Jadi mereka pandangannya itu tentang dunia. Jadi seakan-akan kalau melihat orang kaya, duitnya banyak, mobilnya banyak, makmur hidupnya di dunia, dia menduga bahwa mereka itu adalah ahli surga gitu loh. Dan dikiranya orang-orang yang nggak punya apa-apa, yang hidupnya pas-pasan, dia itu tidak dapat rahmat, dianggapnya tidak dapat rahmat dan penghuni neraka. Nah, ini kesalahan pandangan manusia akhir zaman yang tidak paham Quran, tidak pernah mentadabburi Al-Quran, itu biasanya pandangannya seperti itu. Kalau deloken wong kae sugih berarti wong kae untuk rahmate Gusti Allah. Kalau wong kae uripe makmur berarti orang kae iki mendapatkan pertolongan Allah, dekat dengan Allah. Kalau wong kae uripe susah sengsara berarti kae untuk murkane Allah. Nah, itu pandangan-pandangan yang salah. Justru kalau Allah itu menyukai seorang hamba, diujilah seorang hamba itu. Hidupnya dapat ujian. Nanti ada penjelasan lagi tentang bedanya apa antara ujian dengan balak. Bedanya apa? Kok mirip-mirip, beda tipis. Orang kalau diuji Allah itu semakin diuji semakin naik tingkatnya, naik pangkatnya itu kalau diuji. Tapi kalau orang sudah dapatkan murka Allah, begitu dapat musibah ambruk total, gak bangkit-bangkit. Wis ngono ae. Ciri-cirine paling gampang. Jadi kalau orang disayangi Allah, begitu dikasih ujian sama Allah, baru diuji, pasti tambah naik. Derajat tambah munggah, pangkatnya tambah dhuwur, pangkat pola hidupnya ya. Artinya setelah diuji dia tambah naik, tingkatnya tambah baik, tambah naik. Tapi kalau orang dimurkai Allah, begitu dapat cobaan langsung ambruk, sejak bangkit-bangkit. Itu namanya balak. Jadi lalu diperintahkan kepada penghuni surga yang masih berada di atas Araf itu, masuklah kamu ke dalam surga, dan di dalamnya tidak ada kekhawatiran terhadap kamu, tidak pula kamu bersedih hati.
Dan orang-orang penghuni neraka itu menyeru kepada penghuni surga, berikanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah direzekikan kepada kamu. Akan tetapi penghuni surga mengatakan kepada penghuni neraka itu bahwa sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya, minuman, makanan, kepada orang kafir, yaitu orang yang dalam kehidupan di dunia menjadikan agama Allah itu sebagai permainan dan sendau gurau. Ya, sehingga kehidupan dunia telah menipu mereka dan menjadikan mereka lalai kepada kehidupan akhirat. Ya. Jadi Allah pun melupakan mereka sebagaimana mereka telah melupakan pertemuan mereka pada hari ini, yaitu hari kiamat. Karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi Allah itu mempermalukan mereka sebagaimana mereka jadi Allah Ta'ala itu memperlakukan mereka sebagaimana mereka itu memperlakukan Allah saat kehidupan di dunia. Ya, dengan kata lain, Allah Ta'ala tidak akan melindungi dan menolong mereka dari azab neraka karena mereka selalu lalai dalam kehidupan akhirat dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Jadi mereka itu diperlakukan Allah sebagaimana mereka memperlakukan Allah saat di dunia. Saat di dunia dia gak mau eling, gak mau balik dengan pangeran, gak keelingan pangeran. Begitu dia nanti masuk ke wilayah akhirat, ganti tidak digubris sama pangeran, dibiarin. Ya. Ya, dulu salah sendiri di dunia gak mau ingat. Allah pun melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka pada hari ini, yaitu hari kiamat. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, Allah Ta'ala berfirman kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak, bukankah aku telah menikahkan kamu, memuliakan kamu, bukankah aku telah menundukkan buat kalian onta, kuda, memberimu kesempatan untuk memimpin dan bersenang-senang. Maka hamba tersebut berkata, ya benar ya Allah. Kemudian Allah Ta'ala bertanya, apakah kamu mengira akan bertemu denganku? Hamba tersebut menjawab, tidak ya Allah. Kemudian Allah pun berfirman, maka pada hari ini aku melupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Itu hadis Muslim. Ya. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Ya. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Dan karena mereka terhadap ayat-ayat kami mengingkari. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun. Walaqad ji'nahum bi kitabin, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka kafir, ji'nahum bi kitabin, kitab Al-Qur'an. Ya. Fassalnahu, dan kami menjelaskan ya ala ilmin, atas dasar ilmu pengetahuan, hudan wa rahmatan, sebagai petunjuk dan rahmat liqaumin yu'minun, untuk kaum yang beriman. Hal yang duruna, tidakkah kalian menunggu illa ta'wilahu, kecuali kesudahan bukti kebenaran Al-Quran. Yauma ya'ti ta'wiluhu, pada hari datang. Ya, akibatnya yaitu kesudahan, yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Yaqulu alladhina nasuhu, yaqulu, berkata alladhina nasuhu, orang-orang yang melupakan meninggalkannya, min qablu, sebelumnya, qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, qad ja'at, sungguh telah datang rusulu, ya, para utusan Rabbina, Tuhan kami, bil haqqi, dengan benar. Fahallana, maka apakah bagi kami min syufa'a, dari para pemberi pertolongan. Fa yashfa'u lana, maka mereka memberi pertolongan kepada kami. Au nuraddu, atau kami kembalikan ke dunia, fa na'mala, lalu kami melakukan ghairal ladzi kunna na'mal, selain yang telah kami lakukan.
Qad khasiru, sungguh mereka telah merugikan anfusahum, merugikan diri mereka sendiri, wa dhalla, dan telah hilang anhum dari mereka maka nu yaftarun, apa yang telah mereka ada-adakan, yaftarun, dustakan. Ya, telah hilang dari mereka dustakan. Jadi Allah Ta'ala telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka. Allah Ta'ala telah menjelaskannya atas pengetahuannya untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi Allah telah menurunkan Alkitab dengan ilmunya serta mengutus rasul-rasulnya untuk memberikan penjelasan secara terperinci kepada manusia agar beriman kepada Allah dan menjadikan petunjuk agar orang-orang yang beriman dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan, menjauhi segala apa yang dilarangnya. Mereka memperoleh rahmat Allah Ta'ala berupa surga di akhirat kelak. Dan tidak ada orang yang beriman menunggu-nunggu kecuali terlaksananya kebenaran Al-Quran tersebut. Yaitu tentang janji-janji Allah kepada orang yang beriman untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Ya, jadi pada hari datangnya kebenaran, pemberitaan Al-Quran itu yaitu tentang hari kiamat. Berkata orang-orang yang melupakan Al-Quran sebelum itu, sesungguhnya telah datang Rasul-Rasul Tuhan kami membawa kebenaran yaitu petunjuk ke jalan yang lurus. Ya, kan tetapi kami mendustakannya. Ya, maka pada hari ini adakah bagi kami pemberi syafaat untuk menyelamatkan kami dari adab neraka? Atau dapatkah kami dikembalikan ke dunia dan bertobat serta kami dapat beramal sesuai dengan syariat yang telah ditentukan Allah dan Rasul-Nya? Nah, berbeda dengan yang pernah kami amalkan dulu, yaitu mengingkari ayat-ayat Allah, menyembah kepada selain Allah. Ya, jadi di akhirat mereka nyesel. Ya, dia kepingin kembali ke dunia supaya dapat kesempatan beribadah seperti yang diperintahkan Allah. Ya, dalam hadis Ahmad Rasul bersabda, sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, dieling-eling. Orang-orang selalu gampang bilang ingin mendapatkan syafaat. Tapi syafaati Rasulullah SAW. Kebanyakan orang begitu, ingin dapat syafaat Rasul, tapi perilakunya syirik. Padahal Kanjeng Nabi sudah bilang, syafaatku itu diperuntukkan bagi umatku yang sama sekali tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, orang melakukan perbuatan musyrik hari ini remang-remang yang dilakukan musyrik, tapi dia nggak merasa bahwa dirinya telah musyrik. Ya, terbelokkan dia. Ya, merasa yang dilakukan itu tidak salah, padahal dia telah melakukan perbuatan syirik. Ya, ibadah yang dilakukan tidak karena Allah, tidak bertujuan kepada Allah, mempersekutukan Allah. Ya, dia merasa ada yang lain yang bisa selain Allah. Nah, itu musyrik. Ya. Karena segala sesuatu nggak ada yang bisa kecuali Allah, nggak ada yang mampu kecuali Allah, nggak ada yang hebat kecuali Allah, nggak ada yang bisa memberikan madarat selain Allah, tidak ada yang bisa memberi manfaat selain Allah. Jika masih merasa ada yang bisa memberi madarat dan apa yang bisa memberi manfaat selain Allah, nah itu musyrik. Ya, orang-orang seperti itu tidak akan pernah mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Qad khasiru anfusahum, sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, wa dhalla anhum, telah hilang dari mereka makanu yaftarun, apa yang telah mereka ada-adakan, itu mereka dustakan. Inna rabbakum Allah. Inna, sungguhnya rabbakumullah, Allah adalah Tuhan kalian. Alladzi khalaqas samawati,
Allah itu yang telah menciptakan semesta langit as-samawati wal ardo dan bumi. Fi sittati ayamin dalam 6 hari, 6 masa, ayam. Tsummastawa, kemudian dia bersemayam alal arsy, di atas arsy singgasana. Yushil lailan nahara, yushi, dia menutupkan al-laila, kegelapan malam, an-nahara, pada siang. Yatlubuhu hasithan, yang mengikutinya dengan tepat. Wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan rembulan, wan nujuma, dan bintang-bintang, musakhkharatin, tunduk patuh bi amrihi, terhadap perintahnya. Ala lahul khalqu, ya, ingatlah baginya semua penciptaan, wal amru, dan perintah. Ala lahul khalqu wal amru, ingat, ya, bagi Allah itu semua penciptaan dan semua perintah. Semua penciptaan, semua perintah, semuanya bagi Allah, dari Allah semuanya. Tabarakallah, Maha Suci Allah, Rabbul Alamin, Tuhan pencipta semesta alam. Jadi Tuhan kamu adalah Allah. Allah Ta'ala yang menciptakan alam semesta itu, yaitu langit, bumi, segala isinya dalam 6 masa. Kemudian dia, Allah, bersemayam di atas arsy. Kemudian Allah menutupkan malam pada dalam siang, yaitu menggantikan malam dengan cahaya matahari, kemudian menjadi siang. Nah, mengikutinya dengan cepat merubah siang, ya, kepada malam hari, di mana pada siang hari manusia diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, mencari karunia Allah, sedangkan di malam hari Allah memerintahkan untuk beristirahat serta beribadah kepadanya. Ya, jadi ibadah, bekerja juga ibadah, siang-siang berbuat baik pada orang ibadah. Tapi pada malam hari maksudnya adalah ibadah-ibadah secara khususi. Ya, zikrullah, sholat, ya. Artinya ibadah-ibadah secara khususi. Ya, bekerja apa ibadah? Ya ibadah juga. Ibadah secara umum. Dan diciptakan pula matahari, bulan, bintang, ya, masing-masing itu tunduk kepada perintahnya. Ya, semuanya tunduk kepada Allah. Lahul khalqu wal amru. Ya, ingat baginya semua penciptaan itu, ya, dan perintah itu semua dari Allah. Semua tunduk. Perputaran matahari, bulan, bintang, itu menjadikan malam dan siang, ya, itu semua tunduk sama perintah Allah. Tidak ada satupun yang sanggup menciptakan sesuatu, baik yang ada di langit maupun di bumi, tidak pula berhak untuk memerintahnya kecuali Allah. Ya, jadi tidak ada apapun siapapun yang sanggup menciptakan, ya, bulan, bumi, matahari, planet-planet, hanya Allah saja. Semua tunduk dan tidak pula tidak ada yang berhak untuk memerintahkan kecuali hanya Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam, tidak ada Tuhan selain Dia dan tidak ada sekutu baginya. Jadi Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala itu menciptakan tanah pada hari Sabtu, menciptakan gunung-gunung, bumi pada hari Ahad, kemudian menciptakan pepohonan di bumi pada hari Senin, kemudian menciptakan hal-hal yang dibenci pada hari Selasa, menciptakan hal-hal yang dibenci pada hari Selasa, kemudian menciptakan cahaya pada hari Rabu, menyebarluaskan binatang pada hari Kamis, menciptakan Nabi Adam alaihissalam setelah asar pada hari Jumat.
sebagai ciptaan terakhir pada saat paling akhir pada hari Jumat, yaitu antara waktu asar sampai malam. Itu hadis Ahmad dari Abu Hurairah. Ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan merendahkan diri, wa khufyatan, dengan suara pelan. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi, dan jangan kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi. Ya, berbuat kerusakan itu kafir, maksiat, itu artinya berbuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi, ba'da islahiha, setelah memperbaikinya. Nah, memperbaikinya gimana? Dengan iman, dengan ibadah. Wadu'uhu, dan berdoalah kepada Allah khaufan, dengan perasaan takut, wa tama'an, dengan penuh harapan, penuh pengharapan. Jadi berdoa kepada Allah itu dengan perasaan takut, dengan penuh pengharapan. Inna rahmatullah, sungguhnya rahmat Allah itu qaribun, sangat dekat, minal muhsinin, dari orang-orang yang berbuat taat, berbuat baik. Jadi orang beriman itu semua agar berdoa kepada Allah. Bagaimana berdoanya? Dengan berendah diri, yaitu dengan hati yang tawadhu, sangat berharap kepada Allah, serta memohon kepada Allah Ta'ala dengan suara lembut, tidak mengeraskan suara di saat berdoa, ya, karena Allah Ta'ala tidak menyukai orang yang melampaui batas dalam berdoa dan meminta secara berlebih-lebihan. Ya, kita diperintahkan untuk berdoa, diperintahkan untuk memohon. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan. Astajib, aku beri, aku jawab. Nah, dikabulkan doa-doa kita itu. Tetapi ada caranya. Ya, jangan ikuti cara orang yang berdoa dengan cara yang tidak sopan. Ya, Allah diperintah-perintah. Ya, terkadang sampai bentak-bentak, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu namanya nggak sopan kepada Allah. Caranya itu harus tadarruan wa khufyatan. Ya, tadarruan wa khufyatan, dengan merendahkan diri, dengan suara pelan, rasa takut, khudu, ya. Jangan berdoa dengan jerit-jerit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, itu orang yang tidak sopan itu. Terkadang merintah-merintah Allah, ya Allah segerakanlah, kabulkanlah, segerakanlah. Allah diperintah-perintah, gimana ini? Allah sebagai Tuhan, kita sebagai yang diciptakan, kita hidup di wilayah Tuhan, kita hidup di tempat milik Tuhan, milik Allah. Ibarat orang numpang di rumah orang, ya, numpang di rumah orang, tinggal di rumah orang, merintah-merintah sama yang punya rumah. Gimana ceritanya ini? Nah, ini kebanyakan orang nggak paham, cara berdoa aja nggak ngerti. Ya, makanya jangan heran kalau banyak doa orang-orang yang tidak dikabulkan, itu karena metode dan cara berdoanya yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Allah pasti mengabulkan doa, tapi ada tata caranya, ada kriterianya. Ya, nggak asal nyeplos saja. Ya, kalau nggak paham ya akhirnya seperti itu. Allah diperintah-perintah. Ya Allah segerakanlah, segerakanlah. Allah diperintah-perintah, gimana ceritanya nih? Ya, terkadang dibentak-bentak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Gimana Allah malah dibentak-bentak, gimana nih? Ya, nggak sopan. Ya, kalau ngikutin Quran, ud'u rabbakum tadarruan, berdoalah kalian kepada Tuhan kalian tadarruan, dengan tadarru. Tadarru itu apa? Merendahkan diri, wa khufyatan, dengan suara pelan. Ya. Ya Rabb, salimna ya Rabb, selamatlah kami ya Allah, min bala'id dunya, dari bala dunia, wa adabil akhirah, dan adab akhirat, wa min fitnatihima, dan dari fitnah keduanya. Ya seperti itu berdoa.
Nas'aluka ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ridhomu wal jannah dan surga. Wa na'udzubika, dan aku ini ya Allah berlindung kepadamu ya Allah. Min sakhatika, dari kemurkaanmu, kemarahanmu, wan nar, dan dari neraka. Ya, begitulah kira-kira berdoa itu. Tadarruan wa khufyatan. Ya, jangan ikuti orang-orang yang berdoa dengan cara yang salah. Itu orang yang nggak ngikutin Quran. Ya, doa mentak-mentak. Gimana ceritanya ini? Ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi ya setelah Allah itu memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'an, ya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut, ya, dan harapan. Takut dan harapan. Sesungguhnya Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, barang siapa berdoa memohon kepadaku di waktu dia senang bahagia, maka aku akan mengabulkan doanya di waktu dia dalam kesulitan. Barang siapa memohon, ya, maka aku kabulkan. Barang siapa berendah diri kepadaku, maka aku akan angkat derajatnya. Dan barang siapa yang memohon kepadaku dengan rendah hati, rendah diri, maka aku merahmatinya. Barang siapa memohon pengampunanku, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Hadis qudsi. Ya, dalam Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, sekalian manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan tidak juga yang jauh. Sesungguhnya kalian tuh, yang kalian seru itu adalah yang maha mendengar, lagi maha dekat. Ya, itu hadis Bukhari Muslim. Manusia, rendahkanlah suara kalian. Sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan juga tidak juga yang jauh. Ya, sesungguhnya yang kalian seru itu adalah maha mendengar dan maha dekat. Hadis Bukhari Muslim. Rasulullah juga bersabda, ambillah kesempatan untuk berdoa ketika hati sedang lemah lembut, karena itu adalah rahmat. Ya, Rasulullah juga bersabda, akan ada satu kaum yang berlebih-lebihan dalam berdoa dan bersuci. Ya, itu hadis Ibnu Majah. Jadi Allah Ta'ala itu melarang orang beriman agar jangan mereka itu membuat kerusakan di bumi sesudah Allah memperbaikinya. Maksudnya itu apa? Banyak sekali manusia yang merusak alam ini, seperti menebang pohon-pohon di mana Allah Ta'ala juga menumbuhkan pohon-pohon itu. Mulai dari biji-bijian, adanya pohon-pohon tersebut, manusia dapat terhindar dari bahaya banjir. Sedangkan manusia dengan hawa nafsunya menebang pohon sehingga membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Kemudian Allah Ta'ala juga menekankan membuat kerusakan itu bagaimana? Ya, secara fisik, orang juga berbuat maksiat, ya, dengan kemaksiatan, kekafiran juga kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan pada Rasul dan orang beriman agar berdoa kepada Allah dengan rasa takut tidak dikabulkan, ya, karena banyak sekali dari pemberian-pemberian Allah Ta'ala yang tidak disyukuri, dan ingat akan dosa-dosanya yang begitu banyak sehingga wajar Allah Ta'ala untuk tidak mengabulkan doanya. Dan dengan rasa harap, yaitu rasa berharap akan dikabulkan, karena tidak ada lagi yang dapat mengabulkan doa kecuali hanya Allah. Ya, itu namanya apa? Tadarruan wa khufyatan
innahu la yuhibbul mu'tadin wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khaufan wa tama'an, dan berdoalah kepadanya dengan perasaan takut dan penuh harapan. Nah, kemudian apa penekanannya? Inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Ya. Karena tidak ada lagi yang dapat mengabulkan doa Allah. Jadi sungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik, yaitu orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah, kemudian melaksanakan segala yang diperintahkan, serta menjauhi apa yang dilarang Allah. Ya. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sungguhnya rahmat Allah itu sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, berbuat kebajikan. Wa huwallazi yursilur riyah busyran. Dialah Allah yang mengirimkan riyah, angin, busyran, sebagai berita gembira. Busyran, kabar gembira akan datangnya hujan. Baina yaday rahmatih, di hadapan rahmat-rahmatnya. Hatta, sehingga idza aqallat sahaban, ketika angin membawa awan, siqalan yang tebal, suqnahu, kami menghalaunya awan itu libadatin mayyitin, ke negeri yang tanahnya tandus mati. Fa'anzalna, lalu kami turunkan bihi, dengannya alma'a, air hujan. Fa'akhrajna, lalu kami keluarkan bihi, dengannya, dengan air hujan itu, min kullis samarat, dari setiap buah-buahan. Kadzalika nukhrijul mauta, kemudian kami mengeluarkan orang mati, al-mauta, mati dari kubur. La'allakum tadhakkarun, supaya kalian ingat, dapat mengambil pelajaran. Wal baladut thayyib wal balad at-thayyib. Wal balad, dan negeri dengan tanah at-thayyib yang baik subur, yakhruju nabatuhu, akan keluar tumbuh tanaman-tanamannya yang baik, biidni rabbihi, dengan izin Tuhannya. Walladzi khabutha, dan tanah yang jelek, yang tandus, khabutha, la yakhruju, tidak akan keluar illa, kecuali nakida, dengan sulit. Kadzalika nusarriful ayat, kadzalika, seperti itu, dengan demikianlah nusarrifu al ayat, kami jelaskan berulang-ulang al ayat, tanda-tanda kekuasaan kami, liqaumin yashkurun, liqaumi yashkurun, untuk kaum yang bersyukur. Jadi Allah Ta'ala memberitahukan kepada manusia bahwasanya Allah yang menurunkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya bagi manusia, yaitu hujan. Itu angin itu bertiup menerbangkan awan yang mengandung air hujan, sehingga orang-orang yang berada di daerah tandus melihat satu tanda bahwasanya daerahnya tersebut akan kedatangan hujan. Ya, apabila angin itu membawa awan yang mengandung hujan berupa awan mendung, maka Allah Ta'ala menghalau awan mendung itu ke suatu daerah yang tandus. Lalu Allah Ta'ala menurunkan hujan daerah itu. Maka dengan air dan angin tersebut, Allah mengeluarkan, menumbuhkan berbagai macam buah-buahan. Ya, seperti itu Allah membangkitkan orang yang mati. Ya, jadi seperti itu juga Allah membangkitkan orang yang mati, yaitu sebagaimana Allah telah menghidupkan tanah setelah kematiannya, gersang, tandus. Maka seperti itu pula menghidupkan jasad manusia pada hari kiamat kelak. Ya, seperti biji tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari tanah. Jadi Allah Ta'ala membuat perumpamaan tentang hari kiamat dengan tanah yang gersang, tandus, kemudian diturunkan air hujan tersebut. Mudah-mudahan manusia dapat mengambil pelajaran bahwasanya Allah Ta'ala berkuasa menciptakan segala sesuatu, memulai penciptaannya kembali seperti penciptaan yang awal. Ya, dalam hadis Bukhari Rasul bersabda, anak Adam mendustakan aku, padahal tidak seharusnya dia berbuat demikian. Dia mencaci aku, padahal tidak seharusnya demikian. Ya, adapun mendustakan aku adalah dengan ucapannya bahwa Allah tidak akan menghidupkan aku kembali sebagaimana menciptakan aku pada permulaan. Ya.
Kecuali bahwa tidak ada penciptaan makhluk pertama yang lebih mudah bagiku daripada mengulangi ciptaan. Adapun caci makinya terhadap aku adalah dengan berkata Allah mempunyai anak, padahal aku Maha Esa yang bergantung kepadaku segala sesuatu. Ya. Dan tiada yang beranak, tidak pula yang diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan aku. Itu hadis Bukhari. Di tanah yang baik, maka tanam-tanamannya itu akan tumbuh subur dengan izin Allah Ta'ala. Sedangkan tanah yang tidak baik, itu tanah yang tanamnya merana, maka tanamannya tumbuh merana dia. Itu perumpamaan Allah bagi orang yang beriman dan orang kafir, yaitu orang yang beriman itu diibaratkan seperti tanah yang baik sehingga menumbuhkan tanaman-tanaman yang subur berupa amal ibadah, amal soleh yang mereka lakukan akan tumbuh menjadi pahala di akhirat kelak. Sedangkan orang kafir diperumpamakan seperti tanah yang tidak subur. Apapun yang mereka lakukan berupa amal ibadah atau amal soleh akan menjadi dosa di akhirat kelak. Ya, jadi demikian itu Allah Ta'ala mengulang-ulang tanda-tanda kebesarannya bagi orang yang bersyukur, yaitu orang yang mendapatkan segala sesuatu, mereka yakin bahwa itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam hadis Bukhari, Rasulullah bersabda, perumpamaan terhadap apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku dalam hal ilmu dan petunjuk, yaitu bagaikan hujan lebat yang turun ke bumi. Ya, itu sabda Rasul. Perumpamaan terhadap apa yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku dalam hal ilmu dan petunjuk, yaitu bagaikan hujan lebat yang turun ke bumi. Maka ada tanah yang subur yang dapat menerima air dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan serta rumput yang banyak. Ada juga tanah yang gundul yang dapat menahan air sehingga orang dapat mengambil manfaat dari air tersebut, yaitu mereka dapat minum, memberi minum hewan, menyiram tanaman, mengairi sawah. Dan ada juga tanah yang berupa tanah datar, tidak dapat menahan air dan tidak pula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Demikian itu perumpamaan orang yang mengerti tentang agama Allah Ta'ala dan berguna baginya apa yang telah diwahyukan kepadaku. Lalu setelah ia mengetahui maka ia mengajarkannya. Dan juga perumpamaan bagi orang-orang yang tidak mengangkat kepalanya, yaitu memberikan perhatian dan tidak mau menerima petunjuk Allah Ta'ala yang diwahyukan kepadaku. Itu hadis Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, dari Abu Musa al-Asy'ari. Kadzalika nusarriful ayat. Seperti itu, demikian nusarriful ayat, kami jelaskan berulang-ulang ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kami liqaumi yashkurun, untuk kaum yang bersyukur. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum azab yaumin azim. Laqad arsalna, sungguh telah kami utus Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Faqala, lalu dia berkata, ya qaumi abudullah, ya qaumi u'budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian ya, dari Tuhan yang berhak disembah selain Dia, ghairuh, selain Allah. Inni, sungguhnya aku akhafu alaikum, aku takut akan ditimpakan alaikum kepada kalian azab yaumin azim, siksaan pada hari kiamat, hari yang agung. Qala al-mala'u min qaumihi, kemudian para pemimpin al-mala'u, qala, telah berkata para pemimpin min qaumihi, dari kaumnya Nuh, inna, sungguhnya kami lanaraka, kami benar-benar melihat kamu fi dhalalim mubin, dalam kesesatan yang nyata.
Qala, Nuh berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laisa bi dhalalatun. Ya, tidak ada kesesatan padaku. Walakinni, akan tetapi aku rasulun, adalah utusan min rabbil alamin, dari Tuhan pencipta alam semesta. Uballighukum, aku sampaikan kepada kalian risalati Rabbi, risalah-risalah amanat-amanat Tuhanku. Wa ansahu lakum, dan aku nasihati kalian. Wa a'lamu, dan aku mengetahui minallah, tentang Allah, dari Allah, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Awa ajibatum, apakah kalian heran? Awa ajibatum anja'akum dzikrun, bahwa telah datang kepada kalian zikrun, peringatan ataupun nasihat, min rabbikum, dari Tuhan kalian, ala rojulin, ya, atas seorang laki-laki minkum, dari kalian, liyungdirakum, untuk mengingatkan kalian terhadap dosa, walitattaku, dan supaya kalian bertakwa, wala'allakum turhamun, dan supaya kalian dirahmati. Fakadzabuhu, lalu mereka itu mendustakan Nuh. Fa'anjainahu, maka kami selamatkan Nuh, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama Nuh, fil fulki, dalam kapal ataupun perahu. Wa aghraqna, dan kami telah tenggelamkan alladzina kadzabu, orang-orang yang mendustakan. Wa aghraqna alladzina kadzabu, dan kami telah tenggelamkan orang-orang yang mendustakan, mereka mendustakan bi ayatina, pada ayat-ayat kami. Innahum, bahwa sungguhnya mereka kanu qauman amin, mereka adalah kaum yang buta. Umyun amin, mata hatinya terhadap kebenaran, buta mata hatinya terhadap kebenaran. Innahum kanu qauman amin, bahwasanya sungguhnya mereka adalah kaum yang buta, maksudnya buta mata hatinya. Jadi Allah Ta'ala memberikan contoh kepada manusia tentang kisah para nabi dan kaumnya, agar dapat menjadi pelajaran, ya, bagi manusia. Jadi Allah Ta'ala memulai dengan menceritakan kisah Nabi Nuh serta kaumnya. Ya. Karena Nabi Nuh itu adalah Rasul pertama yang diutus oleh Allah kepada manusia setelah Nabi Adam. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Nuh, ya, kepada kaumnya, lalu dia berkata, Nuh berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagi kamu selain Dia. Nabi Nuh mengajak kaumnya agar beriman dan beribadah kepada Allah, karena tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, selain Allah. Hanya Dia, hanya Allah yang dapat memberikan manfaat dan madarat kepada manusia. Ya, dan sesungguhnya kalau kamu tidak beribadah kepada Allah, maka aku ini takut kamu akan ditimpa azab baik di dunia maupun di akhirat. Nah, itu Nuh bilang begitu. Akan tetapi pemuka-pemuka dari kaumnya Nuh itu berkata, ya, kaumnya Nuh di sana ada pemuka-pemuka, istilahnya tokoh-tokoh lah. Ya, istilahnya orang-orang yang berpengaruh. Dia berkata, sesungguhnya kami itu memandang kamu, wahai Nuh, berada dalam kesesatan yang nyata. Kamu itu sesat, wahai Nuh. Nah, jadi demikian itu keadaan orang-orang kafir. Mereka memandang orang yang beriman itu berada dalam kesesatan. Ya, karena apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu menyembah Allah, beribadah kepadanya, itu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir, yaitu menyembah berhala-berhala, ya, yang juga dilakukan sebelumnya oleh nenek moyang mereka yang telah menyimpang dari ajaran Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Adam. Kemudian Nabi Nuh menjawab, hai kaumku, tidak ada padaku kesesatan sedikit pun. Ya, akan tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ya, Nabi Nuh menerangkan kepada kaumnya bahwasanya dirinya adalah utusan Allah, Tuhan yang memiliki segala
apa yang di langit, yang di bumi, serta yang ada berada di tangan keduanya, serta penguasa, ya, penguasa segala sesuatu Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, bahwasanya aku sampaikan kepada kamu amanat-amanat dari Tuhanku, yaitu petunjuk-petunjuk agar kalian selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, dan aku memberi nasihat pada kamu karena aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui, yaitu berupa janji-janji Allah bahwa barang siapa yang melakukan menerima petunjuk dan mau menerima petunjuk, maka Allah akan memberikan kepada mereka surga penuh kenikmatan di akhirat kelak. Dan siapa yang tidak mau menerima petunjuk, ya, maka Allah Ta'ala akan mengadabnya di neraka dengan adab yang sangat pedih. Ya, kemudian Allah berfirman untuk memberitahukan kepada manusia apa tentang kebenarannya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Lalu disampaikan kepada Nabi Nuh kepada kaumnya bahwasanya apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa telah datang kepada kamu peringatan dari Tuhan kamu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu sendiri, agar dia memberi peringatan kepada kamu. Nah, dan mudah-mudahan kamu bertakwa, yaitu dapat menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, menjauhi segala apa yang dilarang, agar kamu mendapatkan rahmat, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya, kan tetapi mereka itu mendustakan Nabi Nuh, ya, dan tidak ada dari mereka yang beriman kecuali hanya sedikit sekali. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh, ya, mereka ada yang beriman kecuali sedikit. Allah memerintahkan Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, ya. Kemudian Allah menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya di dalam bahtera itu. Dan Allah menenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya, ya, sebagai azab, ya, bagi orang yang tidak beriman. Ya, karena sungguhnya mereka itu adalah kaum yang buta mata hatinya, yaitu tidak dapat melihat kebenaran yang datang kepada mereka. Jadi ini kisah Nabi Nuh beserta kaumnya yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menghukum musuh-musuhnya dan menyelamatkan Rasulnya beserta orang-orang yang beriman. Ya, ketetapan Allah ini berlaku kepada setiap makhluk-makhluknya, baik di dunia maupun di akhirat. Yaitu Allah memberikan kemenangan dan keberuntungan kepada orang beriman, bertakwa. Dan Allah juga membinasakan serta mengadab kepada orang yang kafir. Ya, dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda pada hari Arafah, ya, pada Haji Wada, hai sekalian manusia, sungguh kalian akan ditanyai tentang diriku. Maka apakah yang hendak kalian katakan? Ya, para sahabat menjawab, kami akan bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan dan melaksanakan yang telah engkau telah menasihati. Setelah itu Rasulullah mengangkat jarinya ke langit, lalu ditundukkan ke arah para sahabat seraya bersabda, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Itu hadis Muslim. Dalam Tabrani juga Rasul bersabda, cukup berdosa orang yang jika diingatkan agar bertakwa kepada Allah, dia marah. Ya, jadi cukup berdosa orang yang diingatkan akan bertakwa, itu kembali kepada Allah, dia marah. Dalam Bukhari juga Rasul bersabda, apa yang aku larang jauhi, apa yang aku perintahkan kerjakan, sampai batas kemampuan kamu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah membinasakan orang-orang sebelum kamu, disebabkan terlalu banyak menuntut dan menentang nabi-nabinya. Itu hadis Bukhari. Hadis Bukhari. Innahum kanu qauman amin. Ya, sungguhnya mereka adalah
kaum yang buta. Amin. Buta mata hatinya. Wa ila adin, kepada kaum Ad, akhahum Hudan, kami utus saudara mereka, yaitu Hud, Nabi Hud. Qala, Hud berkata, ya qaumi abudullah, wahai kaumku sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kalian min ilahin, dari Tuhan yang berhak disembah, ghairuhu, selain dia, selain Allah. Afala tattaqun, tidakkah kamu bertakwa? Qala al-mala'u alladzina kafaru, qala al-mala'u alladzina kafaru, telah berkata para pemimpin al-mala' alladzina kafaru, itu orang yang kafir, yang ingkar, min qaumihi, dari kaumnya Hud. Dari kaumnya Hud. Min qaumihi. Inna, sungguhnya kami, lana roka, kami telah melihat kamu. Kami melihat kamu fi safahatin, dalam kebodohan. Wa inna, dan sungguh kami, lana zunnuka, kami mengira kamu itu minal kadhibin, termasuk orang yang berdusta. Qala, Hud berkata, ya qaumi, kaumku, laisa bi safahatun, tidak ada padaku kebodohan. Walakinni, akan tetapi aku ini rasulun, seorang rasul utusan min rabbil alamin, dari Tuhan pencipta semesta alam. Ya, walakinni rasulun min rabbil alamin. Ya, Tuhan pencipta semesta alam. Uballighukum, ya, aku menyampaikan pada kalian risalati Rabbi, risalah-risalah ataupun amanat Tuhanku. Wa ana lakum, dan aku itu bagi kalian nasihun amin, adalah pemberi nasihat yang dapat dipercaya. Awa anjibtum, apakah kalian tuh heran, anja akum dzikrun, bahwa telah datang pada kalian dzikrun, nasihat ataupun peringatan, min rabbikum, dari Tuhan kalian. Ala rajulin minkum, atas seorang laki-laki dari kalian, liyung dirokum, untuk mengingatkan kalian. Wadhkuru, dan ingatlah kalian, idh ja'alakum, tak kala Allah menjadikan kalian khulafa'a, sebagai khalifah di bumi, min ba'di qaumi Nuhin, dari setelah kaum Nuh. Wazadakum, dan dia Allah telah melebihkan kalian fil khalqi basṭatan, ya, dalam penciptaan tubuh itu kuat dan tinggi, basṭah, ya, basṭatan. Fadhkuru, dan ingatlah kalian ala Allah, nikmat-nikmat Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Supaya kalian beruntung. Qalu, mereka berkata, ajitana, apakah kalian datang kepada kami lina'budallaha, supaya kami menyembah Allah. Ajitana lina'budallah. Ajitana. Jadi mereka berkata, apakah kalian datang kepada kami lina'budallah, supaya kami menyembah Allah wahdahu, jadi Allah semata, Allah saja. Wa nadhara, dan kami tinggalkan makana ya'budu abauna, apa yang telah disembah abauna, bapak-bapak moyang kami. Fa'tina, maka datangkanlah kepada kami bima ta'iduna, dengan siksa ataupun apa yang ta'iduna, yang kamu ancamkan kepada kami. In kunta minas shodikin, jika kamu termasuk orang yang benar perkataannya, shodikin, bisa dipercaya. Qala, Hud berkata, qad waqa'a alaikum, sungguh telah wajib atas kalian min rabbikum, dari Tuhan kalian, rijsun, siksa, wa ghadabun, dan kemurkaan, kemarahan, ghadab, kemurkaan. Atujadilunani, apakah kalian akan mendebatku fi asma'in, ya, tentang nama-nama berhala, samaitumuha, yang kalian telah menamakannya, antum, yaitu kalian, wa aba'ukum, dan bapak-bapak kalian. Manazzalallah, padahal Allah tidak menurunkan biha, dengan nama-nama itu, dengannya, min sultanin, dari bukti keterangan. Fangtadhiru, maka kalian tunggulah siksa. Ini sungguhnya aku ma'akum, bersama kalian, minal mungtazirin, termasuk orang-orang yang menunggu. Fa'angjainahu,
Maka kami selamatkan dia, yaitu Hud, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, birahmatin, dengan rahmat minna, dari kami, wa qatu'na, dan kami musnahkan dabiral ladzina kadzabu, dabiro alladzina kadzabu, yaitu akhir seluruh alladzina kadzabu, orang-orang yang telah mendustakan, bi ayatina, ya, terhadap ayat-ayat kami, wa makanu mu'minin, dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala menceritakan tentang diutusnya Nabi Hud, ya, kepada kaumnya, yaitu kaum Ad, saudara mereka sendiri. Dan dia berkata kepada kaumnya, jadi Ad berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan yang hak bagimu selain Allah, dan hanya Dia yang dapat memberikan kemanfaatan, madarat, dan yang berkuasa, yang memiliki langit dan bumi yang ada di antara keduanya, dan yang ada di antara keduanya. Maka mengapa kamu tidak mau bertakwa kepadanya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi yang dilarang? Kenapa enggak mau? Akan tetapi pemuka-pemuka kafir dari kaum mereka itu berkata, sesungguhnya kami itu benar-benar melihat kamu, memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Ya, pemuka-pemukanya bilang sama Hud, kamu itu kurang akal. Dan sesungguhnya kami itu menganggap kamu termasuk orang yang berdusta. Ya, jadi maksudnya itu orang-orang kafir, kaum Ad, itu menganggap Nabi Hud beserta pengikutnya itu berada dalam kesesatan, karena tidak mau mengikuti yang telah mereka diajarkan nenek moyang mereka kepadanya. Ya. Jadi Nabi Hud mengajak kaumnya untuk meninggalkan penyembahan kepada berhala-berhala dan menuju penyembahan hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, mereka orang kafir dari kaum Ad heran dengan ajakan Nabi Hud untuk menyembah Tuhan yang Esa, Allah Ta'ala. Dan mereka itu menganggap bahwa Hud itu menginginkan agar orang kafir itu tunduk kepadanya dan merubah apa yang selama ini telah mereka lakukan, yaitu menyembah berhala-berhala. Nah, mereka itu berpikir bahwa kemuliaan dan kekayaan yang mereka peroleh adalah hasil dari penyembahan kepada berhala-berhala mereka. Ya. Dan mereka tidak mau kehilangan apa yang telah mereka miliki, ya, karena mereka khawatir berhala-berhala yang mereka sembah akan memberikan kamadorotan, ya, kepada mereka. Oleh karena itu Nabi Hud, ya, mereka katakan termasuk orang yang kurang akal, berdusta kepada mereka. Kemudian Nabi Hud menjawab, hei kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Ya, jadi bahwasanya Nabi Hud itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Akan tetapi Nabi Hud itu datang membawa kebenaran dari Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Hanya Dia yang dapat memberikan manfaat. Hanya Allah yang dapat memberikan manfaat dan mandorot. Allah adalah zat yang maha memelihara, pemilik segala sesuatu, baik yang di langit yang di bumi. Dan aku, ya, hanya menyampaikan amanat-amanat dari Tuhanku kepada kamu. Ya. Aku itu pemberi nasihat yang dapat dipercaya bagi kamu. Jadi maksudnya itu Nabi Hud itu menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala kepada kaumnya, agar manusia itu selamat di dunia dan di akhirat. Dan beliau pun memberi nasihat bagi kaumnya yang dapat dipercaya dan tidak ada kebohongan dari apa yang beliau sampaikan. Kemudian Nabi itu berkata pada kaumnya, apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepada kamu peringatan dari Tuhan kamu yang dibawa seorang laki-laki di antara kamu, dari antara kalian sekeliling dari kalanganmu, untuk memberi peringatan kepada kamu. Jadi Nabi Hud itu menanyakan kepada kaumnya mengapa mereka tidak percaya dan heran, ya, jika Allah itu telah mengutus beliau kepada kaumnya
sebagai perantara Allah untuk memberikan peringatan, ya, untuk memberikan peringatan kepada siksa Allah bagi orang yang tidak mau menerima petunjuk. Ya, sebagaimana telah Allah lakukan dan mengutus Nabi Nuh sebelumnya itu, sedangkan kaumnya menentang, mendustakan, sehingga Allah mengadab dan menenggelamkan orang kafir dari kaum Nuh tersebut. Ya, dari kaum Ad itu dijadikan Allah sebagai pengganti, ya. Jadi kaum Ad itu dijadikan Allah sebagai pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh. Jadi Allah Ta'ala memberikan karunia kepada kaum Ad. Ya apa? Allah melebihkan kekuatan tubuh dan keperawakan mereka dari kaum Nuh. Oleh sebab itu, Nabi Hud berkata pada kaumnya, ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi dikasih Allah kelebihan. Apa? Fil khalqi basdah. Basdah. Ya. Jadi penciptaan tubuh itu kuat dan tinggi. Basdatan. Jadi kaum itu kaumnya itu berkata kepada Nabi Hud, ya, apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja, meninggalkan yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami, bapak moyang kami terdahulu? Mereka itu menolak ajakan Nabi Hud untuk menyembah Tuhan yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tetap dalam kemusyrikannya, yaitu menyembah berhala-berhala yang mereka buat sendiri. Kemudian mereka menentang Nabi Hud, ya. Kemudian mereka menentang dan mengatakan, ya wis, datangkanlah adab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang yang benar. Nah, kamu ancamkan pada kami yang nggak mau patuh sama Allah akan dikasih adab. Ya sudah, buktikanlah adabnya kayak apa. Nantang dia. Jika kamu termasuk orang yang benar. Jadi itu kesombongan kaum Ad yang selalu ingkar dan mendustakan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Karena mereka merasa bahwa apa yang telah Allah Ta'ala berikan kepada mereka, mereka itu anggap adalah pemberian dari Tuhan mereka. Dia nggak tahu yang ngasih itu Allah. Anggapannya yang ngasih berhala-berhala mereka, Tuhan-Tuhan mereka itu. Ya. Jadi Nabi Hud datang itu meluruskan, memperbaiki faham-faham yang salah. Ya. Kemudian Nabi Hud itu bertanya kepada kaumnya, apakah kamu sekalian itu hendak berbantah dengan aku tentang nama-nama yang kamu beserta nenek moyangmu untuk menamakannya, yaitu berhala? Padahal Allah itu sekali-kali tidak menurunkan hujan untuk itu. Ya, mereka hanya mengadakan berhala yang mereka sembah berdasarkan persangkaan mereka. Ya, jadi mereka itu telah ditipu oleh setan, karena pada hakikatnya bukanlah mereka itu menyembah berhala, akan tetapi sesungguhnya mereka itu menyembah setan. Ya, maka tunggulah adab itu seperti yang kamu minta agar disegerakan pada kamu. Maka sesungguhnya aku juga termasuk orang-orang yang menunggu bersama kamu, yaitu menunggu ketetapan Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Hud, ya, beserta orang yang beriman dengan rahmat Allah Ta'ala yang besar. Lalu Allah mengadab orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya karena mereka tidaklah termasuk orang yang beriman. Ya, dalam hadis Muslim dari Abu Musa, Rasulullah bersabda, sesungguhnya apabila Allah Ta'ala hendak memberikan rahmat kepada suatu umat, ya, di antara hamba-hambanya, maka dia mematikan nabi-nabinya lebih dulu. Maka jadilah nabi itu sebagai perintis dan pendahulu mempersiapkan kebutuhan umat itu. Dan apabila Allah Ta'ala hendak membinasakan suatu umat, maka disiksanya umat itu. Sedangkan nabinya masih hidup. Lalu umat itu binasa, disaksikan nabinya dengan mata kepalanya sendiri.
ketika mereka mendustakan dan mengingkari perintahnya. Itu hadis Muslim dari Abu Musa. Ya. Fa'angjainahu dan kami selamatkan Hud walladzina ma'ahu birahmatin dan orang-orang yang bersamanya birahmatin dengan rahmat minna dari kami wa qata'na dan kami musnahkan dabiral ladzina kadzabu seluruh orang-orang yang mendustakan bi ayatina kepada ayat kami wa ma kanu mu'minin dan mereka bukan orang-orang yang beriman. Mereka bukanlah orang yang beriman. Ya, selawase.